Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jumpa lagi dengan saudaranya Satrio Piningit Pinandito Sisian Wahyu Joyonegoro rahmatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Duh Gusti Allah, dinten menika sore menika kawula wonten sekitar masjid wonten Wat Galih di lingkungan makam yang Purboyo. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun makamaken wonten mriki tansah sekeca anggenipun sare, tansah sekeca anggenipun kehidupan wonten alam barzah, dan mugi-mugi sedaya kekilapanipun dipun ampuni dening Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan mugi-mugi sedaya ingkang dipun makamaken wonten mriki mangke dados penghuni surga ingkang paling sae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pagi tadi saya bersama tim rapat dengan pimpinan The Publish, salah satu penerbit buku ilmiah untuk para dosen mahasiswa di Yogyakarta. Alhamdulillah kami diterima dengan baik, dan ide gagasan manajemen pemerintahan ilahi insya Allah akan dikaji lebih jauh, dan insya Allah akan dijadikan buku, sehingga apabila nanti manajemen pemerintahan ilahi nanti sudah jadi buku, bisa jadi bahan bacaan bagi umat manusia di Indonesia dan dunia. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan para keluarga dan sahabatnya, serta para cucunya, anak cucunya, dan para terusnya, para alim ulama. Semoga tetap dapat hidayah dari Allah, sehingga bisa menemani kami ini sebagai makhluk Allah yang kadang-kadang salah dan banyak salahnya, dan hanya kadang-kadang benar. Salam hormat kepada Bapak Presiden, kepada Bapak calon Presiden berikutnya, kepada Bapak Ketua MPR Bapak Bambang Susat, Ibu Ketua DPR, dan tak waleh-waleh kepada seluruh pemimpin negeri ini. Mari kita kelola negara ini sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila. Sila-sila Pancasila kita jadikan pedoman dalam mengelola negara, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila itu yang pertama, ketuhanan. Sebenarnya kalau ketuhanannya sudah selesai, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan seterusnya, keadilan sosial, kalau sudah ketemu sama ketuhanan, sebenarnya sudah insya Allah paham
sebenarnya hidup ini tidak susah, tidak saling menyulitkan, tidak perlu hutang ke luar negeri, tidak perlu majeki rakyatnya, karena Allah sudah menyiapkan SDA yang luar biasa, SDM yang luar biasa, kitabullah yang luar biasa, dan nabi-nabi Allah yang juga sangat luar biasa. Bisa jadikan suri teladan bagi kita sekalian. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tidak waleh-waleh bahwa sudah ada dari makhluk Allah yang ada di dunia ini yang diberi kemampuan memanage negara tanpa pajak dan memanage negara tanpa hutang luar negeri. Caranya apa? Aset sebagai aset pemberian Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ini dilakukan appraisal. Bumi saisinya ini dilakukan appraisal oleh masing-masing negara, tidak hanya Indonesia. Pasti nilainya sangat luar biasa. Apabila yang dinilai ini kemudian katakan yang 1 kilo ke bawah itu dinilai, insya Allah nilainya per meter perseginya, dan 1 kilo ke bawah kalau dihargai 1 juta rupiah itu angka yang terlalu murah. Belum yang naik ke atas, oksigen yang diciptakan Allah untuk manusia, untuk makhluk Allah, seluruh makhluk Allah ini juga demikian. Jadi ambillah harta dari Allah, ambillah ngelola negara dengan kalam Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan laksanakan dengan sesuai dengan perintah Allah. Pajak itu dari bangsa Eropa, kayak bener tapi sebenarnya tidak betul. Masa pemilik rakyat pemilik saham negara dipajaki? Sing duwe negara dipajaki, coba dikali lagi Mas Rocky Gerung dan sebagainya. Monggo dengan presiden akal sehat, kira-kira panjenengan bisa ndak mengelola negara ini dengan cara demokrasi Pancasila? Tentunya bisa ndak ngelola negara ini tanpa pajak dan tanpa hutang luar negeri? Karena setiap rakyat punya saham terhadap negeri ini. Kalau 1 meter persegi dihargai 1 juta, hanya yang 1 kilo ke bawah. Sedangkan dalamnya bumi ini bisa di atas 200 kilo ke bawah. Dengan luas data BIG kita 5,1 juta hektar, kalau data KKP kita 7,9 juta hektar, maka kalau kita pakai data BIG, luas daratan dan lautan kita adalah 5,1 juta hektar, dikalikan nilai per meter seginya ini adalah 1 juta, maka ditemukan angka 5,1 juta triliun rupiah. Berapa kali APBN kita? Pada waktu negara memakai APBN itu sebenarnya ya benar, tapi sebenarnya APBN ini masih hanya, bahasa saya justru kurang melaksanakan ketuhanan, karena Allah memberikan sumber daya alam ini dan sumber daya manusia dan pasar tentunya ini nilainya sangat luar biasa. Jadi kita tidak usah pakai nyetak uang, kita hanya ganti barang, ada uangnya e-money. Rakyat pemilik saham negara kita mulai Bapak Presiden dengan angka 1,7 miliar saja, sehingga semua penduduk punya saham terhadap negeri ini 1,7 miliar. Itu yang dinilai hanya 100 meter kalau 1,7. Jadi angka 5,1 juta hektar tadi apabila dikalikan 100.000 yang dinilai hanya, ya katakan yang dinilai yang anu aja 1 kilo saja biar enak, biar angkanya seperti 17 Agustus, seperti 17 rakaat gitu. Karena kita bentar lagi kita bulan Juli dan Agustus, insya Allah roh-roh leluhur kita akan manjing di sekitar kita. Dan apabila kita
panggil dengan Ummul Kitab, dengan Al-Fatihah, insya Allah juga kita doakan arwah leluhur kita ini akan tersenyum kepada kita dan akan selalu ikut bersama kita, dan insya Allah tentunya semua karena ridha Allah. Tanpa ridha Allah tidak akan terjadi. Manusia hanya bisa ngubah kalau ada ridha Allah. Manusia bisa berpikir, manusia bisa bergerak, bisa bekerja, tapi Allah yang menentukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Bapak Presiden, Bapak Ketua MPR, Bapak Ibu anggota DPR RI, dan para tokoh-tokoh partai politik dan para tokoh-tokoh ormas PBNU maupun Muhammadiyah, mari kita kelola negara ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita kembali ke Pancasila, mari kita kembali ke Undang Dasar yang asli dulu. Jadi seakan-akan kita ini dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jadi kalau Allah sudah ngatur, jangan mengatur lagi, tapi tindak lanjut dengan aturan teknisnya. Teknis siapa? Rakyat pemilik saham negara beri harta Allah ini saham mulai 1,7 miliar atau bisa langsung 17 miliar, sehingga hutang rakyat yang selama ini antar rakyat satu dengan yang lainnya, ada antara Paijem sama Paino, ada antara Joko dan Edi dan sebagainya, itu bisa dibayar dari harta Allah ini. Sehingga doa panjenengan minimal urusan keuangan itu diambilkan dari harta Allah, akan tertutupi semua. Para koruptor nggak usah dihukum di penjara, itu cukup dihukum cara lama, dikasih kelinting, dikasih darat yang ulet nggak bisa terputus gitu, dihukum di lingkungannya masing-masing. Penjaranya nggak usah di penjara yang kayak Eropa, Amerika, tapi penjaralah di RT-nya masing-masing di sebelah selatan tempat ibadah atau di lingkungan tempat ibadah, biar mereka ingat kepada siapa dia dan siapa dia itu dan untuk apa dia itu diciptakan. Saya kira tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Tentunya mari kita selalu berusaha. Harta Allah tak terhingga, pakailah bahasa saya. Justru jangan mendustakan Allah yang sudah memberi harta berlimpah ini. Hei Bapak Presiden, siapa presidenan di dunia? Hei Ibu Presiden, Ibu, mungkin kalau ada ratu, ada raja di dunia, mari kelola negeri panjenengan dengan harta Allah. Appraisal asetnya, kemudian tetapkan berapa nilai asetnya, dilakukan penilaian setiap 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, ya kita kalau masih kurang banyak ambil lagi. Ada barang, ada uang. Uangnya pakai e-money sehingga tidak perlu dengan kayak tradisional menyetak uang harus ada jaminan emas. Jaminannya adalah bumi Allah. SDA ini dan bahkan jaminannya juga manusia ini lahir cepat bisa saja dijadikan jaminan karena manusia ini akan perlu kebutuhan pangan dan sebagainya, fasilitas. Insya Allah dengan manajemen pemerintahan ilahi, tatanannya diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, perilakunya juga demikian, pemerintahan sampai keluarga, ya tidak di RT saya sempurnakan karena bisikan dari beberapa leluhur. Kalau RT itu tidak tahu langsung ke wilayah sampai jeding, WC dan sebagainya, tidak tahu, tidak sampai ke masing-masing orang. Tapi kalau keluarga minimal sampai sudut-sudut rumah atau aset yang lain berisok. Maka itu kepala keluarga nanti sebagai aparatur bagian manajemen dari manajemen negara, birokrasi aparatur pemerintah, dan ibunya adalah bendahara negara. Saya kira itu. Bu Sri Mulyani, mari belajar lagi, jangan suka utang, jangan lambai pajak ya, apalagi dikorupsi kan gitu ya. Kasihan itu, kasihan yang korupsi, ya kasihan panjenengan juga karena panjenengan ngasih peluang untuk itu.
Mari sebagai ilmuwan, sebagai ibu dosen Bu Sri Mulyani kelola negara ini selaku bendara negara, panjenengan pakailah aset ini diaprisel. Setelah diaprisel, pakailah untuk mengelola negara ini, membuat barang dan jasa baik yang dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira itu sementara dari kami pada tanggal 28 Juni ini. Semoga menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, mari kita berbagi, saling memaafkan, tidak usah hudur-huduran. Sudah Mas Rogi Gerung, tidak usah huduran. Sampean masih koyok pinter itu sebenarnya tidak terlalu. Coba jenengan kalau memang pinter betul, bisa ndak ngelola negara tanpa pajak? Bisa ndak jenengan ngerti hakikatnya Kaulo dan Gusti? Bisa nggak panjenengan ngelola negara tanpa hutang? Jangan gerang-gerung saja. Kalau memang pandai silahkan datang ke Ponorogo di Padepokan Begawan Jayanegara. Nanti mari kita diskusi bagaimana kita ngelola negara ini. Saya adalah aparatur negara. Saya adalah anak bangsa. Saya adalah hanya debu dalam dunia ini. Dan saya hanya ingin berkontribusi sesuai dengan keahlian saya. Saya kira itu. Semoga kita menjadi manusia yang semakin lebih baik lagi, semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan semakin baik kepada semua makhluk Allah. Kepada semua makhluk Allah. Saya punya guru namanya Kiai Haji Zainuddin di Malang gitu. Beliaunya pesan sama saya, jangan sampai kepala negara itu nanti terlalu istilahnya bahasanya busuk gitu. Kepala negara sebaiknya tetap segar, pikiran-pikiran segar, memberi keharuman dari keteladanan dan sebagainya, dan beri aura yang positif untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jangan pakai politik saling padu, tidak baik. Maafkan di antara kita, satukan tangan kita, satukan tujuan kita. Semoga kita dapat berkahnya Allah Yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kepada para pemimpin kita baik di dunia maupun di Indonesia, semoga dapat hidayah dari Allah Yang Maha Esa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu semuanya. Nun, nyun ngapunten sedayanipun.